Teman-teman, saat ini di seluruh dunia sedang digemparkan dengan kehadiran datangnya sebuah virus bernama corona, dan infeksi virus ini disebut dengan COVID-19, di mana virus ini ditemukan pada akhir Desember 2019 dan pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan di Cina. Virus yang bisa menyebar dan termasuk penyebarannya sangat cepat ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, usia remaja, dewasa, ibu hamil, bahkan ibu menyusui sangat rentan sekali terkena atau tertular dengan virus corona ini. Nah, untuk gejala corona ini sendiri biasanya ditandai dengan mulai dari flu ringan sampai dengan flu berat yang bisa berhari-hari dan juga bisa membuat pernafasan sangat sulit sekali bernafas dan bisa disebut sesak nafas berat. Tentu saja banyak sekali kasus-kasus kematian yang dimulai dari penyakit corona ini, dan tentu saja virus ini tidak bisa disepelekan karena belum ditemukan penawarnya hingga sampai saat ini. Nah, tetapi untuk kekebalan tubuh kita sendiri mungkin saja bisa menerima atau menolak si virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita. Jadi karena penawar virusnya belum ditemukan, jadi untuk teman-teman alangkah lebih baiknya kita untuk mencegah masuknya virus corona tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Jadi di video kali ini aku bakalan berbagi tips gimana caranya untuk mencegah virus baik virus corona maupun virus apapun masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang terpenting untuk mengurangi rasa cemas dan rasa khawatir kita akan kedatangan virus tersebut juga bisa meningkatkan imun kesehatan kita, karena rasa khawatir yang berlebihan pun sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Yuk langsung kita simak untuk bagaimana cara mencegah datangnya virus masuk ke tubuh kita. Dan sebelum nonton jangan lupa untuk klik subscribe, diaktifkan loncengnya, di like dan di komen. Untuk siapapun bisa kirim kritik dan saran tentang video aku, karena video ini saat ini tentang corona ini masih sangat sensitif sekali di seluruh dunia. Yuk langsung tonton videonya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi awal mula virus corona ini dikatakan bahwa penularannya lewat dari hewan ke manusia. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata penularan virus corona ini juga terjadi melalui dari manusia ke manusia. Jadi untuk penularan dari manusia ke manusia ini tentu menyebabkan penularannya begitu terjadi sangat lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Dikutip dari informasi yang aku dapat dari alodokter.com, di mana untuk penyebaran virus corona ini bisa terjadi saat ketika kita mendapatkan cipratan dari bersin seseorang atau air liur seseorang yang terciprat ke arah kita, yang dimana orang tersebut sedang terinfeksi dengan virus corona. Nah, selain itu penyebaran virus corona juga bisa terjadi karena kita memegang mulut ataupun hidung kita dalam keadaan tangan kita sudah terinfeksi dengan, atau tangan kita telah memegang tanpa sengaja virus dari corona tersebut. Kemudian kontak jarak juga dengan penderita virus corona ini, mulai dari berjabat tangan atau bersentuhan tangan, bersentuhan tubuh dengan penderita infeksi virus corona ini juga bisa menyebabkan kita tertular infeksi tersebut. Maka untuk lebih baik bahwa kita harus menjaga-jaga atau menjaga jarak sementara dari orang-orang yang sudah terkena infeksi dari virus corona tersebut. Oke, next teman-teman, jadi daripada mengobati, alangkah lebih baiknya kita untuk mencegah datangnya virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita. Banyak sekali hal-hal gratis yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita, karena untuk kesehatan tubuh kita sendiri harus dimulai dengan kesadaran kita sendiri dalam menjaga kesehatan tubuh kita sendiri, dan untuk memperhatikan etika-etika yang kita lakukan ketika kita dalam keramaian, mulai dari tidak bersin sembarangan, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang jorok yang bisa merugikan orang lain. Yuk kita simak bagaimana pencegahannya untuk menghindari kita dari virus corona, bahkan virus-virus lainnya. Nah, jadi tips pencegahan yang pertama, untuk sementara waktu kita harus menghindari bepergian ke luar negeri, di mana
negara tersebut sudah terinfeksi dengan datangnya virus corona tersebut. Dan yang kedua, kita juga harus menggunakan masker untuk melindungi diri kita dari penyebaran virus yang ada di tempat umum. Nah, untuk masker sendiri ini dikatakan oleh banyak dokter bahwa masker ini sangat utama sekali digunakan oleh si penderita yang sedang terkena virus atau sedang yang namanya sakit flu dan lainnya. Nah, jadi untuk tidak menularkan terhadap orang lain, yaitu sebagai penderita harus menggunakan masker untuk melindungi dari penularan-penularan terhadap orang lain. Oke, kemudian selanjutnya kita harus rutin untuk mencuci tangan kita setelah kita beraktivitas di luar ruangan atau beraktivitas apapun yang sekiranya itu ada di tempat umum dan lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan kita sebelum kita makan ataupun minum agar tidak mudah menularkan infeksi tersebut ke dalam tubuh kita. Nah, gunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol untuk membersihkan kita dan menghindari kita dari kuman-kuman atau virus apapun masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya kita juga harus menghindari kontak dari hewan-hewan liar yang belum dijamin untuk kesehatan dan kebersihannya, karena hewan juga bisa rentan menularkan virus apapun ke dalam tubuh kita. Dan selain itu kita juga tidak boleh makan olahan-olahan daging yang tidak diolah secara matang, tidak diolah dengan bersih. Kita harus memperhatikan tingkat kematangan dan tingkat kebersihan si olahan daging tersebut. Nah, kemudian kita juga harus menjaga etika kita saat kita bersin, saat kita batuk. Jangan sampai memberikan cipratan air liur kita terhadap orang lain. Selalu gunakan masker saat kita sedang sakit, saat kita sedang flu. Nah, selain itu, teman-teman juga harus mencuci tangan sebelum teman-teman mau pegang hidung, mulut, ataupun area sekitar wajah, karena itu rentan banget buat masuk virus apapun ke dalam tubuh kita. Oke teman-teman, itu tadi video singkat tentang bagaimana cara kita mencegah dari datangnya virus corona ke dalam tubuh kita, karena kita yang sehat dengan pikiran kita yang tenang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi oleh sebab itu untuk selalu waspada dan untuk mengurangi aktivitas-aktivitas di lingkungan yang umum yang bisa mengindikasikan adanya virus tersebar dimanapun. Dan buat teman-teman untuk selalu menjaga etika kita ketika kita sedang di luar agar tidak menimbulkan ketakutan dan rasa gelisah terhadap orang lain. Nah, karena kesehatan kita yang paling utama, alangkah baiknya kita untuk mengingatkan kepada orang-orang tentang pencegahan ini, karena benar-benar bahwa pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Sekian video aku dari Ismi TV New hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa.